Di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku, kata Rasulullah. Jadi baik terhadap keluarga ini banyak sekali hal yang harus kita pelajari. Di antaranya suami memberikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk istrinya. Ketika dia makan, maka dia memberi makan kepada istri makan yang sama. Ketika dia berpakaian juga berikan pakaian yang layak. Jangan suami pakai yang mahal, istri dikasih yang murah. Ya, kasih dengan pakaian yang sama dengan apa yang dipakai oleh suami. Lalu kemudian istri juga harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, karena ada haknya suami di situ. Begitu juga dengan suami, di situ ada haknya istri. Maka harus saling memberikan kewajiban dan hak satu sama lainnya. Lalu kemudian juga harus selalu senantiasa berbuat baik kepada keluarga itu dengan memperhatikan hak-haknya anak juga. Ya, sehingga apa? Sehingga semua akan terlaksana dengan baik sesuai dengan rumah tangga baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu dikatakan bahwasanya Rasulullah seringkali ya beliau itu meluangkan waktu dengan istrinya, meluangkan waktu dengan anak-anaknya, bercanda, bermain dengan mereka. Akan tetapi idza jaa waktu shalah, apabila datang waktu shalah, maka Nabi bangun dari tempatnya, lalu Nabi perintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Bahkan Nabi bangun dari tempat itu seolah Nabi tidak kenal dengan mereka. Kenapa? Karena menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya banyak di zaman sekarang kepala rumah tangga itu baik terhadap keluarga yang dia pikirkan hanya urusan dunia saja. Bagaimana ya diberikan fasilitas hidup yang mewah, bagaimana diberikan dunia yang serba berkecukupan dan lain sebagainya, sehingga keluarganya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kewajiban yang paling besar dari seorang suami itu bukan hanya sekedar memberikan uang atau mencari nafkah buat keluarga, tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar dari seorang kepala rumah tangga, yaitu menjaga istri dan anak-anaknya dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak orang yang dilupakan di zaman sekarang. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian, keluarga kalian daripada siksa api neraka. Lihat bagaimana Rasulullah SAW perhatian dengan keluarganya. Nabi teramat sayang kepada istrinya. Rasulullah ketika satu malam pulang, Nabi pulangnya kemalaman karena kesian mengganggu daripada tidurnya Sayyidah Aisyah. Rasulullah mau ketok pintu nggak jadi. Akhirnya Rasulullah gelar sorbannya tidur di depan pintu. Kenapa? Saking cintanya sama Aisyah, menjaga haknya jangan sampai tidurnya terganggu. Cinta. Akan tetapi ternyata Siti Aisyah, beliau juga nggak tidur di dalam kamar. Karena khawatir Nabi bangun, khawatir tidak terdengar ketika ketuk pintu, akhirnya Sayyidah Aisyah juga tidur di depan pintu. Satu malam itu mereka tidur hanya terhalangi oleh selembar pintu. Iya. Jadi kalau bicara romantis, apakah ada cinta ataupun ya kejadian yang lebih romantis daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena romantis itu nggak diukur dengan harta aja. Romantis itu adalah ketika seorang suami pergi mencari nafkah, istrinya menghantar sampai ke pintu, lalu kemudian suami mencium kening istrinya, lalu istri berkata, "Ayah, kalau engkau mau keluar cari nafkah yang halal, silahkan engkau pergi. Kami akan mendoakan agar engkau diberi keberkahan rezeki oleh Allah. Tapi seandainya engkau mau cari rezeki yang syubhat atau yang haram, lebih baik engkau di rumah saja, karena kami sanggup menahan lapar, tapi kami nggak sanggup menahan siksa api neraka." Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang dilupakan. Ya, karena yang namanya baik terhadap keluarga itu nggak cuma dalam urusan dunia, dan urusan akhirat itu lebih penting. Walal akhiratu khairun wa abqa. Urusan akhirat itu lebih kekal, lebih utama, lebih penting. Walaupun kita hidup di dunia, tetap ada urusan akhirat yang jangan sampai kita lupakan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan banyak di zaman sekarang, mohon maaf, keluarga yang baik dalam urusan dunia kepada keluarganya, tapi dalam urusan akhirat mereka lalai. Anaknya nggak sholat dibiarin, anaknya nggak nutup aurat dibiarin. Istrinya melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dibiarin. Tapi disinilah peran penting rumah tangga bersama-sama mengikuti himbauan dan bimbingan rumah tangga baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah panutan kita. Rasulullah kalau pulang ke rumah nanya sama Sayyidah Aisyah, udah matang belum masakan? Kalau seandainya masih masak, Nabi sing-singkan lengan baju, Nabi bantu Sayyidah Aisyah untuk bantu masak di dapur. Nabi ikut potong daging di dapur. Kalau seandainya tidak ada makanan yang bisa dimakan, Nabi katakan, "Wahai Aisyah, aku hari ini puasa." Lihat bagaimana akhlak mulianya Nabi Muhammad. Jadi kalau mau rumah tangga kita sempurna, jangan contoh yang lain.
contoh rumah tangganya Nabi Muhammad SAW, berikan hak sebagai seorang suami dan istri, insya Allah rumah tangga kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tapi yang Ustadz Ahmad Kam bilang tuh benar sih, aku kayak gitu. Jadi kalau setiap aku mau pergi kerja, istri aku nganterin sampai depan pintu, cium tangan, terus aku cium keningnya. Terus akhirnya dia bisikin aku, sayang uang belanja kurang gitu. Terakhirnya malah kayak gitu. Masya Allah. Tapi makasih Ustadz, itu jadi sentilan buat kita. Kalau kita dalam, bukan cuma baik dalam untuk keluarga kita dalam urusan dunia aja kasih fasilitas atau pendidikan. Tapi untuk urusan akhirat juga itu lebih penting dari semuanya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah. Nah sekarang kita akan masuk ke segmen yang ini banyak banget nih, aku tahu nih jamaah yang ada di rumah kangen banget nih dari kemarin. Aduh kapan dong ada segmen ini lagi. Nah kalau gitu langsung aja siapkan hari dan pikiran kita, pasrahkan pada ilahi. Karena kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Masya Allah, silakan Ustadz Ahmad Khan, silakan Ustadz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernahkah terpikir di dalam pikiran dan hati kita, siapa sajakah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik di muka bumi ini?